Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pemanfaatan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus belajar pemanfaatan penginderaan jauh dan SIG dalam bidang transportasi dan tata guna lahan. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, yaitu KD 3.3, diharapkan siswa dapat menganalisis jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta, citra jauh, serta sistem informasi geografis dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Adapun KD 4.3 diharapkan siswa dapat menyajikan peta tematik berdasarkan pengolahan citra penginderaan jauh dan sistem informasi geografis untuk pengembangan potensi wilayah dan kesehatan. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK untuk KD 3.3, yang pertama, menjelaskan jaringan transportasi dengan peta. 2. Membedakan jaringan transportasi dengan penginderaan jauh dan SIG. 3. Menentukan jaringan transportasi dengan penginderaan jauh dan SIG. 4. Menganalisis jaringan transportasi dengan peta atau penginderaan jauh dan SIG. 5. Menjelaskan tata guna lahan dengan peta atau penginderaan jauh. 6. Membedakan tata guna lahan dengan peta atau penginderaan jauh dan SIG. 7. Menentukan tata guna lahan dengan peta, penginderaan jauh, dan SIG kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. 8. Menentukan jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta, penginderaan jauh, serta sistem informasi geografis kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. 9. Menganalisis jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta, penginderaan jauh, serta sistem informasi geografis kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Baik, kita akan coba mengidentifikasi apa saja manfaat penginderaan jauh dan SIG dalam bidang transportasi. Di antaranya, 1. Kegiatan observasi tidak mengganggu aktivitas transportasi. 2. Mampu menjangkau lokasi atau tempat yang tidak memungkinkan secara fisik untuk memetakan pembukaan jalur transportasi baru dan menghemat dana. 3. Efisiensi dana dalam memperbaiki tingkat ketelitian. Hal ini berkaitan dengan spasial dan spektral. 4. Merencanakan konektivitas dan aksesibilitas pada suatu sistem transportasi yang menghubungkan daerah terpencil dengan daerah perkotaan. 5. Memprediksi pengembangan wilayah dengan penentuan sistem transportasinya. 6. Mengetahui kondisi jalan yang ada, baik kondisi jalan provinsi, jalan daerah, maupun jalan nasional. 7. Penentuan zonasi atau zoning transportasi. 8. Membuat pemodelan transportasi yang diperlukan oleh pembuat kebijakan transportasi. Berikutnya, memprediksi laju pertumbuhan transportasi dari tahun ke tahun. Berikut adalah contoh pemanfaatan peta untuk menganalisis jaringan transportasi umum massal di Jabodetabek. Misalnya, peta ini menyajikan tentang rute KRL, ya, dan ke depan akan ditambahkan dengan peta MRT, LRT, dan seterusnya. Nah, di sini siswa juga dapat menganalisis bagaimana tampilan jaringan transportasi dalam citra satelit. Ya. Tentu kalian semua sudah familiar ketika menggunakan aplikasi Google Maps ya untuk memandu rute transportasi untuk menuju suatu wilayah. Demikian pula pada pembangunan rute tol laut atau dalam hal ini adalah untuk transportasi di bidang laut, maka peta dapat memberikan informasi mengenai pergerakan moda transportasi laut,
termasuk dalam hal ini adalah untuk perencanaan pembangunan tol laut di Indonesia, yang tentunya diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain. Berikutnya, peta juga dapat digunakan untuk menampilkan data jalur perhubungan udara, baik perhubungan udara domestik maupun internasional. Selain itu, dengan menggunakan peta yang sama juga dapat menyajikan informasi mengenai jalur transportasi laut yang dalam hal ini dikelola oleh PT Pelni. Adapun manfaat penginderaan jauh dan SIG dalam bidang tata guna lahan antara lain 1. Pemetaan penggunaan lahan 2. Penentuan arahan lahan 3. Untuk menyajikan informasi penggunaan lahan permukiman 4. Penggunaan lahan pertanian 5. Penggunaan lahan kehutanan 6. Penggunaan lahan perkebunan 7. Penggunaan lahan kawasan industri 8. Peruntukan lahan konservasi atau kawasan lindung dan keseluruhan arahan penggunaan lahan ini dapat dijumpai dalam dokumen RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Berikut adalah contoh peta penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi tahun 2015. Di sini beberapa informasi penggunaan lahan yang dapat kita identifikasi yang disajikan menggunakan simbol warna, diantaranya yang berwarna biru adalah menunjukkan badan air, yang berwarna hijau menunjukkan penggunaan lahan untuk lahan pertanian, warna merah menunjukkan kawasan lahan terbangun. Kemudian kita juga dapat melihat pemanfaatan citra satelit penginderaan jauh untuk pengembangan potensi wilayah. Nah, misalnya dari citra satelit yang seperti ini yang menunjukkan kawasan dengan daerah permukiman padat penduduk, tentu saja arahan pengembangan potensi wilayahnya akan berbeda sebagaimana ditampilkan pada citra tersebut. Nah, di sini adalah citra satelit daerah yang masih cukup banyak kawasan terbuka hijau, ya, sehingga di sini untuk pengembangan potensi wilayahnya misalnya diarahkan untuk aktivitas pertanian atau misalkan untuk pembukaan kawasan permukiman baru. Nah, demikian pula peta dapat digunakan untuk menyajikan informasi kesehatan lingkungan. Seperti misalnya yang tampak di layar saat ini adalah tentang peta sebaran COVID-19 di Jabodetabek. Ya, kalian mungkin masih ingat peta ini didesain oleh mahasiswa geografi Universitas Indonesia pada awal-awal masa pandemi. Di sini kita dapat melihat ada zonasi ya untuk daerah yang berwarna merah dengan tingkat COVID yang tinggi, kemudian ada juga zona hijau yang tingkat COVID-nya agak sedikit. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa peta penginderaan jauh dan SIG memiliki manfaat yang sangat besar untuk menganalisis serta menyajikan data-data geospasial yang dibutuhkan pada berbagai bidang kehidupan. Beberapa bidang yang sangat memungkinkan untuk dianalisis menggunakan peta penginderaan jauh atau SIG antara lain transportasi, tata guna lahan, pengembangan wilayah, serta kesehatan lingkungan. Untuk meningkatkan pemahaman dan mempertajam analisis siswa, maka perlu diupayakan kegiatan praktikum berupa pemanfaatan peta, penginderaan jauh atau SIG, baik secara manual maupun modern, misalnya menggunakan aplikasi berbasis komputer berupa Google Maps, Google Earth, atau Quantum GIS. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya mengenai praktikum, pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Tetap semangat belajar untuk meraih sukses di masa depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.